Rahwana dalam mitologi Hindu, adalah raja raksasa berkepala 10, penguasa kerajaan Alengka, dan tokoh antagonis utama dalam sastra Hindu Ramayana. Dalam kisah, ia merupakan putra sulung Resi Wisrawa dan Sukesi. Ia menjadi musuh utama Rama, karena telah menculik Sita. Rahwana dilukiskan dengan 10 kepala, yang menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan dalam Weda dan sastra. Karena mempunyai 10 kepala, ia diberi nama, Dasamuka, bermuka 10. Dasagriva, berleher 10, dan Dasakanta, berkerongkongan 10. Ia juga memiliki 20 tangan, yang menunjukkan kesombongan dan kemauan yang tak terbatas. Ia juga dikatakan sebagai kesatria besar. Ibu Rahwana bernama Kaikesi, seorang putri Raja Detya bernama Sumali. Sumali memperoleh anugerah dari Brahma sehingga ia mampu menaklukkan para raja dunia. Sumali berpesan kepada kekasih agar ia menikah dengan orang yang istimewa di dunia. Di antara para resi, kekasih memilih Wisrawa sebagai pasangannya. Wisrawa memperingati kekasih bahwa bercinta di waktu yang tak tepat akan membuat anak mereka menjadi jahat, tetapi kekasih tidak menghiraukannya meskipun diperingatkan demikian. Akhirnya, Rahwana lahir dengan kepribadian setengah Brahmana, setengah raksasa. Saat lahir, Rahwana diberi nama, Dasanana, atau Dasagriwa, dan konon ia memiliki 10 kepala. Beberapa alasan menjelaskan bahwa 10 kepala tersebut adalah pantulan dari permata pada kalung yang diberikan ayahnya sewaktu lahir. Atau ada pula yang menjelaskan bahwa 10 kepala tersebut adalah simbol bahwa Rahwana memiliki kekuatan 10 tokoh tertentu. Saat masih muda, Rahwana mengadakan tapa memuja Dewa Brahma selama bertahun-tahun. Karena berkenan dengan pemujaannya, Brahma muncul dan mempersilakan Rahwana mengajukan permohonan. Mendapat kesempatan tersebut, Rahwana memohon agar ia hidup abadi, tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Brahma. Sebagai gantinya, Rahwana memohon agar ia kebal terhadap segala serangan dan selalu unggul di antara para dewa, makhluk surgawi, raksasa, detya, danawa, segala naga dan makhluk buas. Karena menganggap remeh manusia, ia tidak memohon agar unggul terhadap mereka. Mendengar permohonan tersebut, Brahma mengabulkannya, dan menambahkan kepandaian menggunakan senjata dewa dan ilmu sihir. Setelah memperoleh anugerah Brahma, Rahwana mencari kakeknya, Sumali, dan memintanya kuasa untuk memimpin tentaranya. Kemudian ia melancarkan serangannya menuju Alengka. Alengka merupakan kota yang permai, diciptakan oleh seorang arsitek para dewa bernama Wiswakarma untuk Kubera, dewa kekayaan. Kubera juga merupakan putra Wisrawa, dan bermurah hati untuk membagi segala miliknya kepada anak-anak kekasih. Namun Rahwana menuntut agar seluruh Alengka menjadi miliknya, dan mengancam akan merebutnya dengan kekerasan. Wisrawa menasihati Kubera agar memberikannya sebab sekarang Rahwana tak tertandingi. Ketika Rahwana merampas Alengka untuk memulai pemerintahannya, ia dipandang sebagai pemimpin yang sukses dan murah hati. Alengka berkembang di bawah pemerintahannya. Konon rumah yang paling miskin sekalipun memiliki kendaraan dari emas dan tidak ada kelaparan di kerajaan tersebut. Setelah keberhasilannya di Alengka, Rahwana mendatangi Dewa Siwa di kediamannya di Gunung Kailas. Tanpa disadari, Rahwana mencoba mencabut gunung tersebut dan memindahkannya. Siwa yang merasa kesal dengan kesombongan Rahwana, menekan Kailasa dengan jari kakinya, sehingga Rahwana tertindih pada waktu itu juga. Kemudian Dewa Gana datang untuk memberitahu Rahwana tentang pada siapa ia harus bertobat. Lalu Rahwana menciptakan dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Siwa, dan konon ia melakukannya selama bertahun-tahun, sampai Siwa membebaskannya dari hukuman. Terkesan dengan keberanian dan kesetiaannya, Siwa memberinya kekuatan tambahan, khususnya pemberian hadiah berupa Candrahasa yaitu pedang bulan, pedang yang tak terkira kuatnya. Selanjutnya Rahwana menjadi pemuja Siwa seumur hidup. Rahwana terkenal dengan tarian pemujaannya kepada Siwa yang bernama Shiva Tandava Stotra. Semenjak peristiwa tersebut ia memperoleh nama Rahwana, yang berarti ia yang raungannya dahsyat, diberikan kepadanya oleh Siwa. Konon bumi sempat berguncang saat Rahwana menangis kesakitan karena ditindih Gunung Kailas. Dengan kekuatan yang diperolehnya, Rahwana melakukan penyerangan untuk menaklukkan ras manusia, makhluk jahat yaitu Asura, Raksasa, Detya, Danawa, dan makhluk surgawi. Setelah menaklukkan Patala, dunia bawah tanah, ia mengangkat Ahirawan sebagai raja.
Rahwana sendiri menguasai ras Asura di 3 dunia. Karena tidak mampu mengalahkan Wangsa Niwatakawaca dan Kalakya, ia menjalin persahabatan dengan mereka. Setelah menaklukkan para raja dunia, ia mengadakan upacara yang layak dan dirinya diangkat sebagai maharaja. Oleh karena Kubera telah menghina tindakan Rahwana yang kejam dan tamak, Rahwana mengerahkan pasukannya menyerbu kediaman para dewa, dan menaklukkan banyak dewa. Lalu ia mencari Kubera dan menyiksanya secara khusus. Dengan kekuatannya, ia menaklukkan banyak dewa, makhluk surgawi, dan bangsa naga. Selain terkenal sebagai penakluk 3 dunia, Rahwana juga terkenal akan petualangannya menaklukkan para wanita. Rahwana memiliki banyak istri, yang paling terkenal adalah Mandodari, putra Mayasura dengan seorang bidadari bernama Hema. Ramayana mendeskripsikan bahwa istana Rahwana dipenuhi oleh para wanita cantik yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Dalam Ramayana juga dideskripsikan bahwa di Alengka, semua wanita merasa beruntung apabila Rahwana menikahinya. 2 legenda terkenal menceritakan kisah pertemuan Rahwana dengan wanita istimewa. Wanita istimewa pertama adalah Wedawati, seorang pertapa wanita. Wedawati mengadakan pemujaan ke hadapan Wisnu agar ia diterima menjadi istri Wisnu. Ketika Rahwana melihat kecantikan Wedawati, hatinya terpikat dan ingin menikahinya. Ia meminta Wedawati untuk menghentikan pemujaannya dan ia merayu Wedawati agar bersedia untuk menikahinya. Karena Wedawati menolak, Rahwana mencoba untuk melarikannya. Kemudian Wedawati bersumpah bahwa ia akan lahir kembali sebagai penyebab kematian Rahwana. Setelah berkata demikian, Wedawati membuat api unggun dan menceburkan diri ke dalamnya. Bertahun-tahun kemudian ia bereinkarnasi sebagai Sita, yang diculik oleh Rahwana sehingga Rama turun tangan dan membunuh Rahwana. Dikisahkan setelah pos jaga para raksasa di Anastana dihancurkan oleh Rama dan Laksmana, berita tersebut disampaikan kepada Rahwana. Menteri Rahwana yang bernama Akampana menyarankan agar Rahwana mau menculik Sita, tetapi niat tersebut ditolak oleh Marica. Setelah adik perempuan Rahwana yang bernama Surpanaka mengadu bahwa 2 orang kesatria telah melukainya, Rahwana marah besar. Ia segera menuju ke kediaman Marica untuk meminta bantuan, tanpa memedulikan nasihat baik dari Marica. Setelah rencana disusun, Marica menyamar menjadi Kijang Kencana untuk mengalihkan perhatian Rama, sedangkan Rahwana menyamar menjadi seorang Brahmana tua yang lemah. Ketika Rama dan Laksmana berada jauh, Rahwana segera menjangkau Sita, dan setelah itu Sita dibawa kabur. Sita disekap di Taman Asoka, letaknya di dalam lingkungan istana Rahwana di Kerajaan Alengka. Di sana, Rahwana berkali-kali mencoba merayu Sita namun tidak pernah berhasil. Tindakan Rahwana mengundang kemarahan Rama. Dengan bantuan dari Raja Wanara bernama Sugriwa, Rama menggempur Alengka. Untuk mengantisipasi serangan Rama, Rahwana mengirimkan pasukan terbaiknya yang dipimpin oleh raksasa-raksasa kuat. Serangan pertama dilakukan oleh Hanoman pada saat ia datang ke Alengka sebagai mata-mata untuk menemui Sita. Dalam pertempuran tersebut, putra Rahwana yang bernama Aksaya Kumara gugur. Dalam pertempuran selanjutnya, para menteri dan kerabat Rahwana gugur satu persatu, termasuk Indrajit putra Rahwana dan Kumbakarna adik Rahwana. Pada hari pertempuran terakhir, Rahwana maju ke medan perang sendirian dengan menaiki kereta kencana yang ditarik 8 ekor kuda terpilih. Ketika ia keluar dari Alengka, langit menjadi gelap oleh gerhana matahari yang tak terduga. Beberapa orang berkata bahwa itu merupakan pertanda buruk bagi Rahwana yang tidak menghiraukannya sama sekali. Pertempuran terakhir antara Rama dengan Rahwana berlangsung dengan sengit. Pada pertempuran itu, Rama menaiki kereta Indra dari sorga, yang dikemudikan oleh Matali. Setiap Rama mengirimkan senjatanya untuk menghancurkan Rahwana, raksasa tersebut selalu dapat bangkit kembali sehingga membuat Rama kewalahan. Untuk mengakhiri riwayat Rahwana, Rama menggunakan senjata Brahmastra. Senjata tersebut menembus dada Rahwana dan merenggut nyawanya seketika. Setelah kematian Rahwana, kemudian Wibisana menyelenggarakan upacara pembakaran yang layak bagi Rahwana. Rama kemudian memberikan wejangan kepada Wibisana untuk membangun kembali negeri Alengka tersebut. Kemudian Wibisana dinobatkan menjadi Raja Alengka yang sah. Wibisana memerintah Alengka dengan bijaksana. Ia mengubah Alengka menjadi kota yang berlandaskan dharma dan kebajikan, setelah sebelumnya rusak karena pemerintahan Rahwana.
Nah Sobat Dewata, demikian kisah Raja Rahwana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan semoga kisah ini dapat bermanfaat. Akhir kata admin undur diri dan tunggu kisah-kisah menarik lainnya.